berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Belum semangat Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Yesus dahsyat. Shalom. Yesus dahsyat. Memang Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa. Amin. Saya punya satu kesaksian di Larak. Kebetulan saya gembala Larak. Jadi saya punya satu WL. Jadi kalau setiap kali dia naik di mimbar, dia katakan begini. Tuhan, shalom, Yesus dahsyat. Ya, karena Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Yesus kita dahsyat dan luar biasa, amin. Kalau Bapak Ibu masih ada di tempat ini, Bapak Ibu boleh Tuhan izinkan mulai dari Januari sampai Bapak Ibu ada di akhir bulan ini, di akhir Desember tahun ini. Ini cuma karena kemurahan Tuhan. Ini cuma karena anugerah Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang dapat untuk membawa kehidupannya sampai saat ini. Karena kita percaya bahwa kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Kekuatan kita hanya bergantung di dalam Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Dan saya mau kasih judul firman Tuhan di pagi hari ini, keindahan para guru. Keindahan para guru. Mari kita baca sama-sama dulu. Markus 1 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. Markus 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, mari silakan berdiri untuk menghormati firman Tuhan dan membaca sama-sama. Kalau sudah dapat katakan amin Bapak Ibu. Ya. 2, 3. Segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Silakan duduk Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu tanya begini, Ibu Pendeta, masa di padang gurun itu ada keindahan kan? Masa di padang gurun itu ada sesuatu yang indah kan? Setahu beta itu di padang gurun tidak ada yang indah. Di padang gurun itu padang itu sesuatu yang apa ya? Yang sesuatu yang penderitaan. Di padang gurun itu sesuatu yang gersam. Di padang gurun itu tidak ada sesuatu yang baik. Makan minum tidak ada, Ibu Pendeta. Masa dikatakan keindahan di padang gurun? Ada apa yang indah di padang gurun? Ada apa yang indah di padang gurun? Di ayat 12 dikatakan seperti ini, segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Segera di sini artinya begini, tanpa selang waktu, seketika, tanpa penundaan, ketika Yesus dibaptis, ya. Jadi sebelum ayat ini Yesus dibaptis, pembaptisan Yesus terjadi, dan Roh Kudus menggerakkan Yesus, mendesak Yesus untuk harus ada di padang gurun. Ada sesuatu di sini, sesuatu yang keras. Yesus harus dipaksakan, didesak. Untuk apa? Harus ada di padang gurun. Dan di ayat yang ke-13 dikatakan, dan di Yesus tinggal di padang gurun selama 40 hari lamanya dan dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Di sana Yesus ada bersama dengan binatang-binatang buas. Jadi di padang gurun itu tidak ada sesuatu yang baik. Di padang gurun itu gersang. Di padang gurun tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan. Di sana gersang. Di sana hanya ada kesakitan, ada penderitaan. Kenapa gersang? Tetapi kita lihat bahwa ada keindahan di padang gurun. Mengapa Allah membawa Yesus itu harus ada di padang gurun? Mengapa? Ada 5 alasan mengapa Yesus itu harus ada di padang gurun. Alasan yang pertama adalah Allah mau menunjukkan keilahian Allah sendiri. Pencobaan itu bertujuan untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah putra Allah. Alasan yang kedua, mengapa sampai Yesus harus dibawa ke padang gurun? Mau menunjukkan bahwa kemanusiaannya, yaitu dengan menjalani pencobaan,
Tuhan dan Yesus itu manusia, 100% Tuhan dan 100% manusia. Yesus dibawa ke padang gurun itu untuk mengalami pencobaan. Dan alasan yang ketiga, Yesus menunjukkan bagaimana menghadapi tawaran dunia sehingga manusia dapat mencapai keselamatan kekal. Bagaimana Yesus ada di padang gurun, Yesus mengalami pencobaan. Yesus harus ketika 40 hari lamanya Yesus harus tidak makan dan minum, berpuasa selama 40 hari. Tidak ada makanan yang masuk satupun di perut Yesus. Tidak ada minuman segelas pun yang masuk di mulut Yesus. Di situ Yesus berpuasa 40 hari lamanya. Dan ketika itu ada tawaran yang luar biasa yang datang bagi Tuhan. Orang lapar, ada tawaran. Orang lapar itu pasti ada sesuatu yang ingin diberikan. Ada sesuatu yang ingin dimakan. Iya, kalau kita lapar, jangan banyak Bapak Ibu. Iya, satu hari kalau kita makan satu kali saja, aduh, lapar. Lalu kalau susah ada uang nih Bapak Ibu, oh ini lebih luar biasa. Itu pasti kita mau otak ini akan coba cari-cari di kanan. Beta bikin apa ini supaya beta bisa dapat makan? Beta bikin apa ini supaya beta bisa mengisi perut beta? Nah ini Yesus ada di padang gurun selama 40 hari, 40 malam. Di situ Yesus harus bergumul dengan apa yang Tuhan bawa. Ini Roh Kudus mendesak Yesus harus ada di padang gurun. Ini sesuatu yang luar biasa. 40 hari, 40 malam Yesus harus menderita. Tetapi keilahiannya sebagai anak Allah sepenuhnya, ia tidak merasakan apa-apa Bapak Ibu. Ketika roh kita benar-benar menyatu dengan Tuhan, ketika roh kita benar-benar melekat dengan Tuhan, tidak ada sesuatu yang kita rasakan. Pasti lapar, pasti jadi kenyang. Kalau kita terus ada di hadirat Tuhan, lalu kita terus bernyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita mengingat kehidupan kita intim dengan Tuhan, pasti ada sesuatu yang luar biasa kita nikmati. Nah Yesus punya kehidupan seperti itu. Dan alasan yang keempat menjadi contoh bagi manusia, yaitu bergantung sepenuhnya kepada firman Allah sebagai sumber kekuatan dan kebenaran. Jadi waktu Yesus ada di padang gurun itu Yesus memberikan contoh dan teladan bagi manusia. Supaya apa? Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Makanya waktu iblis bilang, ubahlah batu-batu ini menjadi roti, Tuhan bilang hanya firman Tuhan. Semua kembali kepada firman Tuhan. Jatuhkanlah dirimu. Firman Tuhan. Iblis katakan itu, Yesus hanya kembali kepada Tuhan. Dan firman Tuhan itu yang menjadi kekuatan bagi Tuhan. Dan ini Yesus memberikan contoh bagi kita bahwa firman Tuhan itu kekuatan Allah. Firman Tuhan itu menjadi suluh dan terang bagi jalan kita. Apapun keadaan yang Yesus alami, Yesus bilang Yesus anak Allah. Dia 100% dia anak Allah dan 100% dia manusia. Tapi dia punya kekuatan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dia punya kekuatan pengharapan dia hanya kepada Allah. Ini hal yang keempat, kenapa alasan Allah, Yesus harus dibawa ke padang gurun. Dan alasan yang kelima, pencobaan di padang gurun itu merupakan persiapan bagi Yesus untuk memulai pelayanannya di dunia demi keselamatan manusia. Jadi waktu Yesus dibawa di sana, iya, jadi waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan itu, dan Yohanes Pembaptis membaptis Yesus, itu segera. Itu tidak tunda-tunda lama-lama. Loh kok Yesus, kenapa waktu dibaptis itu ia tidak langsung bersenang-senang saja? Ya kan, kita orang Kristen kan seperti itu. Ketika kita dibaptis selesai, sudah baptis habis, oh sudah senang. Iya, senang bahwa kita orang Kristen ini kalau dibaptis selesai baptis, kita pikir sudah selesai. Lalu kita tidak menjalani apa yang Tuhan kehendaki. Oh sudah, beta kan waktu dibaptis itu, beta kan sudah dimeteraikan jadi anak Allah. Jadi tidak masalah. Beta sudah dimeteraikan jadi anak Allah, jadi keadaanmu seperti apa sekalipun, beta tetap tahu bahwa beta ini anak-anak Allah. Lalu kita tidak mau kerjakan keselamatan yang Tuhan memberikan bagi kita. Kita sudah enak-enak, kita pikir bahwa Tuhan langsung ini, Tuhan sudah datang pada kita, Tuhan sudah selamatkan kita, jadi sudah kita senang-senang saja. Nah kita melihat bahwa keadaan ketika baptisan itu terjadi, banyak orang kalau tidak dibentuk kembali, banyak orang yang tidak diajar kembali kebenaran firman Tuhan, dia akan lebih jahat. Dia akan kembali kepada keadaan yang lebih jahat daripada dulu. Makanya ketika pembaptisan itu terjadi, harus dibarengi dengan pengajaran. Supaya apa? Orang tahu bahwa cuma bukan baptisan selesai,
Bukan sampai di sini saja baptisan selesai, tapi pengajaran daripada baptisan itu harus dilanjutkan supaya orang semakin memahami, semakin mengerti. Supaya begini Bapak Ibu, ketika ada tantangan, ketika ada pencobaan, ketika ada masalah datang dalam kehidupannya, dia akan tahu, oh iya, beta sementara ada di saat ini, dan ketika beta dibaptis, beta sementara baru awal perjalanan beta bersama dengan Yesus. Awal perjalanan beta bersama dengan Yesus, makanya beta harus benar-benar dekat dengan Tuhan, beta harus benar-benar intim dengan Tuhan, beta harus benar-benar melekat dengan Tuhan, mengerti isi hati Tuhan. Supaya apa? Ketika masalah datang, ketika tantangan datang, ketika persoalan datang, kita semakin kuat di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya Bapak Ibu. Nah ini Yesus, alasan kenapa Allah membawa Yesus anaknya ini harus ada di padang gurun. Dan alasan yang kelima, pencobaan di padang, dan alasan yang kelima ini yang Yesus harus ada di padang gurun ini memulai pelayanannya Yesus di dunia. Iya, di situ Yesus harus ketika 40 hari 40 malam Yesus menyelesaikan segala sesuatu yang Tuhan lakukan, yang kerjakan dalam kehidupan. Ia mulai ada bersama-sama dengan semua umat yang ada di sana di Israel. Lalu dia mulai melakukan perjalanannya sampai kepada dia harus ada kematian yang terjadi, harus digantung di tiang kayu salib, harus ada kebangkitannya, dan dia harus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Ini pelayanan daripada Tuhan. Betapa susah dan sulitnya kehidupannya. Dia anak Allah, dia anak Allah, tetapi dia 100% manusia. Dan dia menjalani dengan ketaatan Bapak Ibu. Dia taat menjalani setiap proses-proses yang Allah Bapa izinkan itu terjadi dalam kehidupannya. Ternyata kita dapat melihat bahwa di padang gurun ada keindahan yang luar biasa yang Allah kerjakan bagi umat manusia lewat anaknya Yesus Kristus. Ketika di padang gurun ada sesuatu yang luar biasa Tuhan lakukan. Kalau tidak ada keadaan seperti yang di padang gurun yang Yesus rasakan, tidak akan terjadi. Kita berdiri di tempat ini, kita ada di tempat ini memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Karena tidak ada penderitaan, tidak ada kematian, tidak ada kebangkitan, dan tidak ada kenaikan. Dan pada waktunya kita harus mempersiapkan diri untuk anak Allah itu harus datang pada kali yang kedua. Nah ini perjalanan daripada Tuhan Yesus. Banyak orang berpendapat begini bahwa padang gurun dalam Alkitab berbicara tentang kesusahan, penderitaan, dan tempat untuk menebus dosa. Di dalam Alkitab padang gurun memiliki makna yang beragam, termasuk sebagai tempat di mana Tuhan berbicara kepada manusia. Tempat di mana manusia dapat mengalami keheningan dan terhubung dengan Tuhan, dan tempat di mana manusia dapat menemukan pengharapan. Di situ kita lihat bahwa padang gurun itu 2 kali dikatakan di tempat itu, dan padang gurun ini berarti padang gurun ini punya makna. Banyak orang bikin padang gurun sendiri. Banyak orang mau tinggal di padang gurun. Banyak orang biasa bilang abetes itu disuruh ada di padang gurun sana. Banyak orang ingin bawa dirinya di padang gurun sendiri, bikin masalah lalu masuk ke padang gurun. Tetapi ini padang gurun yang diizinkan oleh Tuhan. Ketika padang gurun itu datang dalam kehidupan kita, di dalam Alkitab bilang ini padang gurun itu memiliki makna yang beragam, termasuk sebagai tempat di mana Tuhan berbicara kepada manusia. Jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan bawa ketong ada di padang gurun, tenang di situ saja, diam di situ saja, jangan banyak. Jangan bersungut-sungut Bapak Ibu. Jangan. Kalau Tuhan izinkan kita harus masuk di dalam keadaan yang sulit, keadaan yang sukar, keadaan yang tidak menyenangkan, bahkan keadaan yang porak-poranda, mari duduk, diam, nantikan Tuhan bekerja di dalamnya. Karena padang gurun itu memberikan kekuatan bagi kita. Di situ kita mulai berhubungan dengan Tuhan. Kalau orang yang ada di padang gurun, kadang-kadang orang sombong. Betul Bapak Ibu? Kadang-kadang ketika orang tidak diizinkan ada dalam masalah, tidak diizinkan ada dalam persoalan, orang mulai bilang topo dada cuma karena beta. Orang mulai bilang bahwa semua kan beta punya, beta bikin ini, beta bikin itu, beta punya ini, beta punya itu, dan bukan karena Tuhan. Makanya ketika orang percaya itu Tuhan bawa di padang gurun itu Tuhan mau bilang begini bahwa di situ tempatmu untuk mengoreksi kehidupanmu. Di situ tempatmu untuk introspeksi kehidupanmu. Di situ orang melihat bahwa Tuhan bekerja di situ. Jangan bersungut.
Jangan ada persungutan di dalamnya. Ketika Tuhan membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir, Dia tidak langsung membawa mereka ke tanah perjanjian, betul? Waktu Tuhan keluarkan bangsa Israel itu dari tanah Mesir itu, Tuhan sing bilang kata langsung pergi dimasuk di tanah Kanaan. Tidak, perjalanan daripada Mesir ke Kanaan itu hanya 11 hari Bapak Ibu. Kalau sekarang ini dulu orang jalan kaki, tapi kalau sekarang ini mungkin orang naik mobil itu cuma mangkali satu hari lah, ya paling top begitu 1 hari lah. Orang sudah sampai di Kanaan. Perjalanan yang singkat, perjalanan yang sangat cepat. Tetapi kenapa Tuhan membawa bangsa Israel ini harus berputar-putar di padang gurun, harus berputar mengelilingi padang gurun. Dalam suatu perjalanan di dalam perjalanan bangsa Israel itu, perjalanannya itu selama 40 tahun. Tetapi Bapak Ibu lihat bahwa apakah dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun itu tidak ada keindahannya? Perhatikan baik Bapak Ibu. Walaupun bangsa Israel ini, walaupun Tuhan bawa dia begitu perjalanan yang panjang, tetapi di situ ada keindahan. Di situ ada sesuatu yang luar biasa Tuhan kasih bagi bangsa Israel. Tuhan menunjukkan bahwa betapa Tuhan itu hebat dalam kehidupannya, betapa Tuhan itu luar biasa dalam kehidupannya. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, dia harus dikejar. Betul Bapak Ibu? Dikejar oleh Firaun. Tetapi kita lihat bahwa keindahan yang pertama yang Tuhan buat mujizat. Keindahan yang pertama itu Tuhan buat mujizat bagi bangsa Israel, dan dia harus keluar dari tanah Mesir. Dan ketika mereka harus berputar-putar di padang gurun, dalam keadaan yang dingin, dalam keadaan yang gelap, karena padang gurun itu gelap, padang gurun itu gersang, padang gurun itu dingin, padang gurun itu keras. Ada di situ ada binatang liar, ada hewan-hewan yang sangat jahat di padang gurun itu. Dan ketika Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir kepada tanah Kanaan, di sana ada keindahan yang terjadi di padang gurun. Dibuktikan dengan apa mujizat yang pertama Tuhan buat? Yang kedua, Tuhan harus apa? Ada tiang awan dan tiang api. Tiang awan dan tiang api melindungi bangsa Israel, Bapak Ibu. Itu keindahan yang Tuhan kasih. Walaupun mereka harus masuk berjalan berkeliling sepanjang 40 tahun, tapi di situ ada tiang awan dan tiang api. Lalu bangsa Israel ini bersungut lain. Ini orang yang tegak tengkuk, orang yang keras kepala. Tuhan suka yang baik, masih bersungut terus. Bangsa Israel masih bersungut terus. Bangsa ini luar biasa. Lalu di situ karena lapar, tidak ada makanan. Tuhan, ini cuma ini saja. Musa, cuma ini saja kah Musa? Tetap lebih baik balik kembali, lebih baik pulang kembali ke Mesir. Di sana boleh makan enak, ada daging, ada bawang merah, bawang putih, segala macam. Itu bangsa Israel itu. Ingat kembali, kenapa Tuhan bawa bangsa Israel ini harus berputar-putar di padang gurun? Ini supaya apa? Mental ini Mesir ini harus hilang daripada bangsa Israel. Mental Mesir ini harus keluar. Tidak boleh ada bagi bangsa Israel. Makanya Tuhan bawa sampai lo mengerti dulu bahwa ada rencana Allah yang besar dalam kehidupan bangsa ini. Jadi berputar 40 tahun, tetapi keindahannya bahwa di sana ada mujizat. Mereka harus keluar, walaupun dengan begitu airnya yang tidak bisa mereka lewati. Mereka harus ada, dan Tuhan kasih tiang awan peneduh dalam hidupnya. Tuhan kasih tiang api supaya apa? Menerangi kehidupannya. Tuhan kasih mana? Tuhan kasih burung puyuh. Tuhan kasih air keluar dari batu karang. Itu kejadiannya dahsyat Tuhan lakukan, dan keindahan padang gurun yang Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka. Bayangkan 40 tahun lamanya mereka berjalan, baju di badan mereka itu tidak koyak, kasut di kaki mereka itu tidak rusak, Bapak Ibu. Ini keindahan Bapak Ibu di padang gurun. Bahkan 40 tahun mereka berjalan, tidak ada kaki yang bangka. Tidak Bapak Ibu. Dan ini tetap tapi tegar tengkuknya bangsa Israel ini. Generasi yang keluar dari bangsa Israel itu semuanya tewas. Yang masuk hanya Yosua dan Kaleb. Nah, ini keindahan padang gurun. Jadi kalau orang bilang di padang gurun tidak ada keindahan, Mesir menikmati padang gurun.
dan Mesir menikmati keindahan padang gurun yang ada. Ketika Israel itu keluar dari padang gurun dari Mesir, itu mereka harus melewati padang gurun ini bukan karena kesalahan mereka. Tuhan rindu. Tuhan ingin apa? Supaya apa? Dong beribadah buat Tuhan. Tuhan rindu karena hanya Tuhan, karena di sana dong kerja roti, kerja paksa, kerja keras, dan tidak ada kesempatan sama sekali untuk mereka harus beribadah kepada Tuhan. Makanya Tuhan bilang Musa, utus Musa hari kopi bilang pada Firaun, lalu kau keluar, bawa bangsa ini keluar, supaya mereka boleh ada bersama-sama dengan saya. Mereka boleh ada keintiman bersama-sama dengan saya. Mereka boleh ada duduk diam dan mendengarkan saya bicara. Ini Tuhan mau. Nah terkadang kata manusia ini model kayak begini, model kayak bangsa Israel ini. Makanya di Ulangan 8 ayat 16 bilang begini, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya apa? Direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya berbuat baik kepadamu, akhirnya membawa bangsa ini keluar dari perbudakan bangsa Mesir dan mewarisi tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu, hanya suatu hal yang lebih baik dari awalnya. Jadi bangsa ini dibawa melewati persoalan, melewati masalah, supaya mereka ada ketika mereka masuk di tanah perjanjian yang Tuhan janjikan dalam kehidupan mereka. Tidak ada lagi persungutan, mereka akan menikmati, mereka akan taat kepada Tuhan. Tetapi saya bilang bangsa ini bangsa yang tegak teguh, bangsa ini bangsa yang luar biasa. Iya. Apa tujuan daripada bangsa Israel ini melewati padang gurun? Ada tujuannya Bapak Ibu. Ada tujuan daripada Tuhan bawa bangsa ini keluar dari Mesir dan berputar-putar di padang gurun. Ada 3 hal yang Tuhan mau bangsa ini harus berubah. Yang Tuhan mau katong semua di tempat ini harus berubah. Hal yang pertama di sini dikatakan begini, di dalam Ulangan 8 ayat 1 sampai 6 dikatakan seperti ini. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu, dikatakan pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Hal yang pertama di sini Tuhan mau ajarkan kepada Israel bahwa harus tetap setia kepada Tuhan. Tuhan mau bilang pada kita semua bahwa harus setia kepada Tuhan. Jangan kau waktu senang puji Tuhan, haleluya. Waktu kau lapar, haleluya. Waktu kau lapar, kau puji Tuhan, haleluya. Tuhan tolong Tuhan. Beta butuh Tuhan. Beta perlu Tuhan sekali nih. Beta saat ini susah sekali Tuhan. Lalu kau mulai datang pada Tuhan ini. Kau datang pada Tuhan tolong beta Tuhan. Tuhan yang jaga beta Tuhan. Tuhan yang lindungi beta Tuhan. Beta ada dalam keadaan yang bahaya. Beta ada dalam padang gurun yang luar biasa. Tapi ketika kau ada dalam keadaan yang senang, keadaan yang suka, keadaan yang luar biasa, kau mulai hari lupa. Itu kan bukan Tuhan. Itu bukan karena Tuhan. Itu bukan karena Tuhan, itu karena beta yang kuat kerja, beta yang bikin semua, makanya semua ada kayak begini. Bukan karena Tuhan, karena beta kan pikir dukun, jadi beta sakit bisa sembuh. Bukan karena Tuhan. Iya, banyak orang lupa. Waktu dia susah, dia datang per Tuhan, dia bilang Tuhan tolong. Tapi waktu ketika dia ada dalam keadaan yang senang, dia bilang Tuhan sabar dulu Tuhan. Saya punya satu kesaksian di Larat Bapak Ibu. Saya punya majelis.
Jadi dia pertama belum dapat kerja. Lalu dia bilang dia ya bergumul dengan pekerjaan. Lalu Tuhan kasih dia pekerjaan. Lalu minggu berjalan minggu, tugasnya tidak bisa dikerjakan dengan baik. Lalu satu waktu saya kelaran, terus ada mau ibadah, terus saya telepon sama dia. Bung, sing datang doa kah? Dia bilang, sing ibu, kebetulan ini kerjaannya ada ini sekali jadi beta sing datang dulu ibu. Barangnya waktunya sudah, beta bilang di situ dong, Bung. Ini semua orang Kristen kamu bukan? Kata iya ibu, satu Katolik, satu Protestan, beta ini GBI. Oh iya, berarti ibu, kak bu bisa bilang pardon tuh. Kan pasti dong mengerti dong, memahami karena ketong tahu semua ketong punya pelayanan kepada Tuhan. Dia bilang iya ibu, tapi dong ini beta bilang oh sudah begitu. Beta bilang begini buat dia, Bung, Allah sudah dapat. Beta bilang Ale sudah apa berkatnya. Itu Tuhan kasih berkat yang luar biasa per Ale kerja. Tapi Ale ingat bahwa Ale jangan lupa sumbernya. Ale silakan bekerja, tapi jangan lupa sumbernya. Karena sumber kekuatan kita hanya Tuhan. Tuhan yang kasih berkat tolong. Kadang-kadang kita lupa Tuhan. Waktu sumber itu kasih kekuatan berkat tolong, kasih sukacita damai sejahtera berkat tolong, lalu kita lupa Tuhan. Kita bilang saya kekuatan karena beta minum obat banyak, beta minum obat kuat, beta minum obat yang menyegarkan tubuh, beta minum makanya beta sehat. Kita lupa bahwa dulu sakit, lalu Tuhan sembuhkan. Kita lupa bahwa dulu ada keadaan yang sulit sekali, lalu Tuhan bahwa kita ada di dalam keadaan yang baik. Dulu kita ada di padang gurun, yang tidak pernah ada jalan keluarnya. Ketika Tuhan bawa kita kembali, lalu kita boleh lupa sumbernya. Jangan Bapak Ibu. Mari tetap setia dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Keadaan mau seperti apa sekalipun, mau susah mau senang, keadaan mau buruk sekali apapun, keadaan mau sakit seperti apapun, keadaan yang sembuh, keadaan yang gemuk seperti saya sekalipun, harus tetap bersukacita, harus tetap setia, harus tetap mengiring Tuhan. Karena pengiringan kita kepada Tuhan adalah mahkota yang Tuhan siapkan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Pengiringan kepada Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia Bapak Ibu. Mahkota kehidupan yang Tuhan telah siapkan bagi setiap orang yang terus percaya dan setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari tetap setia buat Tuhan. Kemarin di sini Ibu Gembala bawa firman Tuhan tentang Yohanes yang harus dibuang ke Pulau Patmos. Di Pulau Patmos itu tidak ada sesuatu kehidupan di sana. Tetapi karena izin Tuhan dia harus ada di sana dan dia menikmati. Banyak orang tidak mau menikmati hal seperti Yohanes. Kalau orang ada dalam keadaan yang baik, yang senang, orang lupa bahwa dulu seperti apa kita. Kita harus ingat kesetiaan kita kepada Tuhan tidak boleh luntur dalam hidup kita. Tetap setia mengiring Tuhan. Apapun keadaan kita, mau baik sekalipun, mau buruk sekalipun, tetap iring Tuhan. Karena kesetiaan Tuhan kepada kita tidak akan pernah berakhir. Bapak Ibu sampai hari ini masih duduk dalam keadaan yang baik. Iya. Mungkin di rumah makan cuma 1 kali, mungkin di rumah makan cuma 2 kali, mungkin di rumah makan berlimpah-limpah. Ada orang pendeta Bapak Gembala juga bilang, orang dulu ketemu ini pendeta toh, ketemu lapar. Tapi sekarang ini ketemu makan sampai orang pendeta bisa mati karena kekenyangan. Pendeta bisa mati karena kenyang. Makan sampai bisa meninggal. Iya. Nah ini berlimpah sampai lupa diri. Ketemu lupa siapa Tuhan. Ketemu lupa siapa Sang Pencipta. Mari Tuhan mau, mari setia terus sampai akhir hidup. Mari setia dalam pengiringan Tuhan. Apapun keadaan kita, mari setia buat Tuhan. Dan hal yang kedua di sini, di ayatnya yang kedua, Ulangan 8 ayat 11 sampai 15 dikatakan seperti ini. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delima. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang
yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu, karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah. Ya, Tuhan bilang di pertama, Tuhan kasih negeri yang luar biasa, tanah yang luar biasa, gandum, jelai, semuanya luar biasa. Tapi dia ayat yang 11 dia bilang begini, Tuhan katakan, firman Tuhan bilang, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apa? Apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan rumah perbudakan. Jadi Tuhan bilang, kalau beta sudah jaga, beta sudah lindungi, beta sudah pelihara, mulai dari keadaan yang sulit, sukar, bahkan dalam keadaan kesakitan sekalipun, itu lalu ada di dalam keadaan yang baik. Itu jangan lupa Tuhan. Jangan sabaran. Tidak boleh sembarang. Jangan melupakan Tuhan. Tuhan telah bawa bangsa Israel keluar dari keadaan yang sulit, sukar, keadaan perbudakan. Dia harus ada di sana. Budak. Jadi budak belian. Tidak ada punya kesempatan sama sekali untuk melayani Tuhan. Tidak ada punya kesempatan sama sekali untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Jadi budak belian. Ini Israel di Mesir. Tetapi karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, lewat Musa, Israel harus keluar dari Mesir. Begitupun kehidupan kita, Bapak Ibu. Ketong jangan lupa bahwa oleh karena kasih karunia ketong ada sampai hari ini, Bapak Ibu. Oleh karena anugerah Tuhan, ketong boleh berdiri teguh di hadapan Tuhan, walaupun masalah, persoalan, tantangan datang silih berganti. Mau makan satu hari, saya makan kadang-kadang, aduh sulit sekali, susah sekali. Ada dalam masalah, ada dalam persoalan yang sulit sama sekali. Tetapi ketong harus merenungkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya di ayat yang kedua, di bagian kedua dikatakan, di bagian kedua, ya, agar bangsa Israel tidak sombong. Tuhan mengingatkan bangsa Israel supaya apa? Jangan sombong, jangan tinggi hati, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jangan sombong, jangan tinggi hati. Kalau Tuhan subhanahu ketong ada di titik seperti ini, ada dalam keadaan seperti ini, mau susahkah, mau senangkah, Bapak Ibu, kadang-kadang orang susah nih, sombong juga ada lain. Kadang-kadang saya juga bilang sama karyawan saya, KOIP sana, iya, toko selatan itu dia punya uang banyak, dia bisa beli kota Somlaki nih mungkin, iya, tapi dia hari Minggu itu dia bawa dia punya hidup buat Tuhan. Dia tetap di gereja, dia tetap bawa, mau keadaan seperti dia tetap pergi menyembah Tuhan, dia tetap bawa kehidupannya buat Tuhan. Dia melakukan sesuatu buat Tuhan. Tetapi kalau kau ada saat ini, kau sepuh uang, makan satu hari 2 kali saja, semua 3 kali saya bisa. Tapi kau sombong per Tuhan saja luar biasa. Padahal begini, Tuhan kasih kesempatan nafas hidup ini per katong ini apa? Waktu Tuhan kasih nafas hidup pada katong ini, katong harus bersyukur buat Tuhan. Kalau katong masih ada dalam keadaan yang sehat sampai hari ini, harus bersyukur buat Tuhan. Karena masih ada orang yang ada di rumah sakit sana, yang ada dalam keadaan infus, tinggal tunggu waktu untuk meninggal. Tidak ada kesempatan. Kalau waktu dia mau meninggal itu dia sudah benar-benar berdamai dengan Tuhan. Tapi kalau dia tidak berdamai dengan Tuhan, neraka, Bapak Ibu. Neraka. Nah, katong saat ini nih, Tuhan masih kasih kesempatan untuk hidup, masih kasih kesempatan untuk bekerja, masih kasih kesempatan untuk melakukan setiap aktivitas kehidupan kita. Jangan sombong Pak Tuhan. Saya bilang sama anak-anak saya bilang sama orang kerja saya, yang sombong. Karena begini, kalau orang pembuit saja mungkin sombong dengan Tuhan, apalagi ke Tuhan. Karena memang keadaan ini banyak terjadi, orang lupa Tuhan. Orang lupa begini sih, kalau beta sukaya boleh, kalau beta uang subahnya boleh, baru beta ingat Tuhan. Karena Tuhan kan memberkati. Iblis juga bisa memberkati, Bapak Ibu. Kalau beta uang sini, kalau orang cuma pikir begini, lalu nafas hidup itu, beta jaga tanya, lalu kau pun nafas hidup itu datang dari mana?
Kalau Tuhan masih kasih kesempatan untuk kita bernafas, ini satu mujizat yang terbesar bagi setiap kita. Makanya Tuhan mau begini, jangan datang sombong Tuhan. Kalau Tuhan pakai hidup kita untuk mau melayani Dia, lakukan itu bagi Tuhan sampai akhir hidup kita. Lakukan itu bagi Tuhan. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan untuk melayani Tuhan, layani Tuhan. Layani Dia karena Dia raja di atas segala raja. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa kau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ada orang di tempat ini saya melihat, banyak anak-anak Tuhan di tempat ini saya melihat begitu luar biasanya dengan Tuhan. Saya kemarin kedapatan satu anak muda, dia duduk kejam. Saya duduk sama dia, sama dua pemuda ya, yang satunya sudah menikah. Mereka duduk kejam. Saya lihat waktu, sudah 12, belum pulang kan? Saya belum. Kerjanya begitu luar biasa, begitu mengasihi Tuhan, cinta Tuhan. Dia mau bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang Tuhan percayakan buat dalam hidupnya. Karena orang sih mau. Kadang orang lupa diri. Kadang orang tidak tahu diri. Bapak Ibu, mari. Kalau hari ini Tuhan masih kasih kesempatan buat ketong Anda menikmati setiap kebaikan Tuhan, mari. Layani Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan kehendaki di hidup kita. Apa saja yang Tuhan kehendaki di hidup kita. Lakukan itu. Jangan sampai seperti bangsa Israel. Akhirnya apa? Satu generasi harus putus di padang gurun. Satu generasi harus habis di padang gurun. Baru generasi baru masuk di tanah Israel, di tanah Kanaan. Ini Bapak Ibu, hal yang ketiga di sini. Kenapa tujuan Tuhan membawa bangsa Israel supaya apa? Agar bangsa Israel ingat akan Tuhan. Ingat Tuhan. Di ayat yang ke-17 dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ingat akan Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Tuhan mau sepanjang kehidupan kita, mari ingat kasih Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita, apa yang Tuhan sudah buat bagi kita. Sehingga di padang gurun ini orang Israel berubah. Dia berubah. Yang tadi mental bangsa Mesir, dia ubah. Ya, dia berubah, dia ingat, oh beta tetap setia buat Tuhan. Oh, generasi yang baru ingat, oh beta tetap setia buat Tuhan. Beta ingat tetap nenek moyang itu. Dong waktu itu tegar tengku, dong waktu itu bersungut-sungut hidup. Makanya baputar terus akan di padang gurun. Beta jangan lain. Beta harus ingat kasih Tuhan, ingat kebaikan Tuhan. Beta harus ingat janji Tuhan. Beta harus ingat bahwa Tuhan itu luar biasa di dalam perjalanan bangsa ini. Nah, makanya mental budak Israel itu menjadi mental prajurit. Dia budak, dia jadi prajurit. Dia jadi seorang pemberani. Masalah seperti apapun dia tidak akan pernah lari. Dia tidak lari dari masalah. Sekencang apapun masalah datang dalam kehidupannya, dia tetap tenang di tempat. Dia tetap melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa. Dia tetap menantikan apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupannya. Dia diam, dia tenang. Penantian itu susah Bapak Ibu. Penantian itu sesuatu yang sulit. Orang waktu dalam penantian itu, orang mau bikin apa dalam penantian ini? Mau tergesa-gesa, mau memutuskan apa di dalam penantian ini. Nah Tuhan mau begini, kita harus sabar. Karena firman Tuhan bilang orang yang sabar itu melebihi pahlawan. Orang yang sabar seperti prajurit, dia akan berani untuk menghadapi setiap masalah persoalan dalam hidupnya. Dia akan berani untuk bilang bahwa Tuhan hanya Tuhan. Apapun keadaannya, hanya Tuhan yang dia sembah. Di padang gurun, Tuhan berbicara kepada Musa. Di padang gurun, Allah bertemu dengan Elia. Di padang gurun, Yohanes Pembaptis itu harus menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam kondisi yang sulit, dan dia dikenal sebagai suara yang memanggil-manggil di padang gurun. Setiap kisah penuh dengan mujizat. Musim yang dilalui tidak sia-sia. Sebaliknya Tuhan menggunakan masa-masa sulit untuk sesuatu yang berarti, dan di padang gurun Tuhan menyatakan kuasanya. Yesaya 43 ayat 19 bilang begini, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya?
Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ketika umat Israel tertawan di Babel selama 150 tahun, Allah menyatakan membuatnya lewat Yesaya. Yesaya datang bilang, pardon semua bangsa Israel yang tegar tengkuk ini akhirnya dibuang di Babel. Lihat, Tuhan bilang pada Yesaya, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Tumbuh. Yesus itu adalah putra Natal. Yesus itu adalah kelahiran bayi yang lahir, yang sekarang sudah ada, yang sudah tumbuh, yang saat ini kita sementara menantikan hari kelahirannya, dan dia telah mengerjakan apa yang baik dalam kehidupan kita. Belumkah kamu mengetahuinya? Tuhan mau bilang, mari ingat Tuhan bahwa pekerja karya Tuhan itu terbesar dalam kehidupan kita. Karya kematiannya itu terbesar dalam kehidupan kita. Karya kebangkitannya itu terbesar dalam kehidupan kita. Karya kebangkitannya itu terbesar dalam kehidupan kita. Dan mari penantian yang terakhir bahwa kedatangannya itu akan datang, memisahkan ayah dan ibu, memisahkan orang tua dan anak, memisahkan suami dan istri. Dan saat ini penantian itu sementara terjadi, Bapak Ibu. Mari ketahuilah, ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan mau buat jalan di padang gurun. Tuhan mau buat sungai-sungai di padang gurun. Ini sebenarnya tidak mungkin, Bapak Ibu. Jalan di mana di padang gurun yang bisa ada, Bapak Ibu? Sungai-sungai apa yang bisa ada di padang gurun? Tidak ada. Tapi Tuhan bilang bahwa Tuhan akan buat jalan di padang gurun. Ketika kita datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita menyembah Tuhan, melakukan apa yang menjadi keinginan hati Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Padang gurun Tuhan akan buka jalan untuk kita melewatinya. Bahkan sungai-sungai itu akan mengaliri padang gurun. Ini kemustahilan, Bapak Ibu. Ini satu mujizat yang luar biasa ketika orang-orang cinta Tuhan, orang-orang mengasihi Tuhan, orang-orang hidupnya bergantung kepada Tuhan. Tuhan akan buka jalan, padang gurun, padang belantara. Di situ akan dialiri air-air kehidupan. Di situ akan ada jalan-jalan kehidupan, sehingga kita sebagai orang percaya kita akan melihat, kita akan kagum melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa. Daud mudah berlari melewati padang gurun saat dia mencoba melarikan diri daripada Saul. Dia bersembunyi di gua-gua dan dapat dikatakan bahwa ia berada di tempat-tempat yang sangat rendah dalam hidupnya. Namun di padang gurun itulah ia mengalami kedekatan dan keintiman dengan Tuhan. Amin. Daud dapat keintiman dengan Tuhan. Dia dapat apa? Sesuatu yang luar biasa. Kedekatannya dengan Tuhan. Sampai di sini kita akan bermazmur bagi Tuhan. Ada kitab namanya Mazmur. Di situ keintiman. Mazmur intim dengan Tuhan karena kedekatannya dengan Tuhan. Sampai dia bisa menulis kitab Mazmur. Perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, banyak hal yang kita lalui, Bapak Ibu. Banyak masalah yang kita lalui, banyak persoalan, banyak hal-hal yang datang dalam kehidupan kita, baik itu pribadi, keluarga, rumah tangga. Dan kita ada di padang gurun, Bapak Ibu. Ini tidak menyenangkan sekali, tidak menyenangkan sekali. Kadang-kadang sesuatu yang sulit sukar. Dalam perjalanan 1 tahun lamanya, banyak orang yang ada dalam keadaan-keadaan yang sulit, bermasalah, persoalan-persoalan yang datang sini berganti. Tapi kalau hari ini Tuhan masih bawa kita ada di tempat ini, mari bersyukur buat Tuhan, karena Tuhan baik, amin. Karena Tuhan luar biasa, amin. Tidak ada sesuatu, tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Terkadang kita menghadapi hal-hal dalam hidup yang terasa seperti alam liar. Seperti kita ada di padang gurun gersang, tandus, banyak binatang buas, tidak ada keamanan, tidak ada kenyamanan. Mungkin seperti Daud kita tampaknya tidak dapat lari dari masalah kita. Seperti Abraham, tidak yakin kemana harus dia pergi. Mungkin seperti Musa, dia kewalahan dengan tanggung jawabnya. Seperti Elia yang kelelahan. Tetapi mari firman Tuhan di hari ini mengingatkan kita, mungkin hal ini berupa situasi yang tidak bisa dipulihkan lagi. Keadaan yang sulit atau pencobaan seakan tidak berakhir. Mungkin itu jika kita mengalami masa-masa padang gurun, suatu masa yang kering kerontong dan melemahkan semangat. Begitu terik gersang dan tidak menyenangkan, jangan mengeluh. Karena ini adalah kesempatan bagi kita melihat mujizat Tuhan nyatakan. Jangan mengeluh, Bapak Ibu.
Kalau saat ini kita ada dalam puncak yang paling tinggi, mari terus menyembah Tuhan. Mari terus bersyukur buat Tuhan. Mari terus bersuka cita karena Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kamu harus ada di lembah-lembah kekelaman, mari datang buat Tuhan. Bawa hidup kita buat Tuhan. Menjalani masa padang gurun tidak mudah, Bapak Ibu. Dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan kesetiaan. Karena Ibrani 10 ayat 36 bilang begini, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Mari setia terus sampai mati. Mari setia terus, pegang terus janji kita kepada Tuhan. Tekun terus melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tanpa melewati padang gurun, bangsa Israel tidak akan menjadi bangsa yang kuat dan teguh. Tanpa melewati padang gurun, kita tidak akan melihat kekuatan yang datang daripada Tuhan. Tanpa melewati masalah persoalan, kita tidak akan melihat Tuhan bekerja di dalamnya. Bersyukurlah jika Tuhan membawa kita ke padang gurun. Bersyukur Bapak Ibu. Jangan bersungut, karena semuanya itu untuk apa? Mendatangkan kebaikan dan untuk mendekatkan kita dengan Tuhan dan ingin menunjukkan keindahan padang gurun, yaitu pengharapan kita hanya ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu, mari dekat terus dengan Tuhan. Berhubungan terus langsung dengan Tuhan. Nikmati setiap kebaikan Tuhan. Nikmati setiap proses-proses Tuhan yang Tuhan izinkan sampai hari ini. Mari nikmati itu, karena Tuhan ingin kita benar-benar ada di dalam Tuhan. Karena Yesus memilih padang gurun karena ia tahu bahwa ketika ia sendirian dicobai, ada kekuatan dan otoritas yang dapat diperoleh daripada yang mengutusnya. Maka kita sebagai umat pilihan Allah di masa Adventus, di masa penantian, marilah kita merenungkan kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan. Kita merenungkan damai Natal, kelahiran-Nya, kematiannya dan kebangkitannya. Dan semua kita mari mempersiapkan diri untuk apa? Melakukan kehendak Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Supaya apa? Kita akan mendapat mahkota yang Tuhan janjikan bagi setiap kita. Mari puji Tuhan Bapak Ibu. Di akhir daripada pemerintahan ini saya mau kasih kesaksian. Kesaksian ini biasa suami saya yang suka bawa kesaksian. Tapi atas izin Tuhan, atas izin Bapak Gembala, saya boleh ada di tempat ini. Saya boleh berdiri di sini dan saya menyaksikan perbuatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa bagi keluarga kami. Saya punya anak tadi yang wedok. Tadi Bapak Gembala bilang dia seorang penerobos karena memang waktu itu dia harus meninggal, Bapak Ibu. Dia harus meninggal dan saya harus meninggal, Bapak Ibu. Dan waktu itu kita belum ada di tempat ini, kita masih ada di gereja tua. Dan waktu saya hamil besar itu, ini Bapak Gembala, saya sebenarnya saya tidak pernah membayangkan saya bisa melihat Bapak Gembala itu ada di depan saya. Kita belum ada di tempat ini. Dan waktu saya dalam keadaan yang sakit setengah mati itu, yang hampir mati itu, ini saya melihat Bapak Gembala ini kok punya mukanya itu terus di depan saya. Loh, saya bilang sama suami, Bapak panggil Bapak Gembala. Panggil Bapak Gembala. Waktu itu keadaannya masih keadaannya sulit di sini karena Bapak Gembala diserang-serang gitu. Lalu kita suruh itu orang mabuk yang panggil. Nah waktu sampai di sini Bapak Gembala, ibu tidak mau kasih Bapak Gembala. Menurut ibu, akhirnya tidak. Ini lalu dari Papa suruh satu orang baru Bapak Gembala datang. Bapak Gembala waktu datang itu saya ini sudah dalam keadaan yang bukan tidak sadar Bapak Ibu. Saya masih kuat sekali. Tapi darah saya itu sudah menetes itu paling banyak di bawah itu ditembus dari kasur yang tebal itu di yang sekolah yang sekarang ini sekolah yang sudah jadi fakultas itu banyak sekali itu kalau ditampung dengan ember itu luar biasa banyaknya. Lalu itu waktu itu dokter datang sudah pegang pus saya, dokter pegang begitu balik lagi, pegang begitu balik lagi. Lalu Bapak Pendeta Jeremia sudah marah. Waktu itu kan kita masih di padang gurun ya, keadaannya masih begitu-begitu saja. Jadi orang Kristen potong pusar dengan Alkitab, tapi kehidupannya tidak menunjukkan orang Kristen, menunjukkan hal-hal yang duniawi. Lalu Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupan di gereja setiap hari. Puji Tuhan, saya pernah lupa di gereja nih, tapi saya pernah mengerti tentang kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Di gereja pula bakal lain. Uang Tuhan kasih berkat begitu luar biasa bakal lain. Iya, keadaannya sulit sama sekali. Lalu Tuhan izinkan itu terjadi Bapak Ibu. Lalu dalam keadaan yang sulit itu beta tetap diam, beta tetap tenang, beta tidak merasa apa-apa sama sekali. Nah, tidak pusing pun juga tidak. Dokter pula balik pegang pusnya begitu saja.
Tapi pada akhirnya dokter suntik, tapi itu juga belum ini. Lalu di sana itu tidak ada apa-apa sama sekali, peralatannya tidak ada sama sekali, tidak ada puskesmas itu, lagi dulu itu tidak ada. Dokternya itu bukan dokter ahli, bahkan tidak ada sama sekali yang bisa mengoperasi. Barang-barangnya saja itu harus di Fatima, harus disterilkan di Fatima. Dalam keadaan kesakitan, dalam keadaan harus cepat operasi itu, dokter datang bilang kepada Bapak Pendeta bahwa ini harus cepat karena ini 5 menit saja. Kalau tidak bisa berarti ini sudah selesai, mama sama anaknya. Iya. Dan waktu itu kerja, nah lebih luar biasanya itu, ini Bapak Malis Moran ini ya, ini Bapak Malis ini datang di Somlaki ini sudah 1 tahun, Bapak Malis ini. Dia dulu ini asistennya Dr. Yul, Ambon. Jadi untuk datang di Somlaki sudah 1 tahun dan tinggal di 6 tahun. Untuk baru dibawa dia antar Tuhan itu datang di puskesmas itu 1 minggu. Cuma datang untuk perlia beta, lalu operasi beta saja. Iya. Dan ketika dioperasi waktu itu operasi kayak orang ada potong apa begitu tuh. Itu sakitnya terasa sekali. Tapi Tuhan itu proses yang luar biasa Tuhan bawa saya. Dan saya menikmati setiap yang saya nikmati apa yang Tuhan buat bagi saya. Dan waktu itu setelah itu anak saya ini sudah biru. Karena dia belum cukup bulan, baru 7 mau jalan 8, baru 7 15 hari. Itu sudah biru, sudah tidak ada baju karena kita mau berangkat ke Ambon, tidak ada baju, ada Koko Erong itu mana karena mau dekat itu diambil. Ini Bapak Pendeta sampai harus jatuh, harus mobilnya itu cuman keadaannya sulit seperti itu. Lalu akhirnya sudah semua selesai, saya langsung didorong masuk. Saya tidak ada sesuatu apapun di dalam batin saya, di hati saya bilang, saya tahu bahwa Tuhan itu luar biasa. Dan waktu itu cuma Bapak Gembala datang. Dan waktu Bapak Gembala datang, saya bilang, Bapak Gembala, Bapak berdoa. Nah Bapak dengan Ibu berdoa, tapi masih ada banyak orang di saya tidak tenang. Saya bilang, Bapak suruh semua keluar, lalu potong angkat saja. Saya bilang, biar Bapak berdoa. Lalu Bapak Gembalanya, saya dulu bukan punya Bapak Gembala. Saya cuma Bapak Pendeta saja. Pilih-pilih panggil Bapak Pendeta yang DBI itu datang lalu berdoa pas saya saja. Belum Bapak Gembala, Bapak Ibu. Jadi waktu itu langsung Bapak Gembala datang dengan Ibu berdoa. Tapi saya suruh semua keluar. Saya tinggal suami saya dengan Bapak dan Ibu. Dan kita berdoa, saya mulai berdamai dengan Tuhan. Saya bilang, Bapak, saya mau berdamai dengan Tuhan. Saya ceritakan apa yang saya lakukan. Saya waktu hamil itu saya jahat, Bapak Ibu. Saya jahat, kalau sedikit ini saya tuh mau bunuh diri begitu Bapak Ibu. Saya marah, kalau marah itu pokoknya itu hidup lama Bapak Ibu. Tidak menyenangkan sama sekali, tidak enak sama sekali. Lalu saya bilang, Bapak ini saya berdoa. Lalu Bapak berdoa keputusan. Bapak berdoa untuk itu. Setelah selesai langsung masuk di ruang operasi. Sampai di ruang operasi langsung di operasi saya. Cari pusana, cari pusini, saya dapat. Akhirnya 1 titik terakhir dapat. Langsung operasi itu cepat-cepat saja. Waktu jahit itu Bapak Ibu, itu saya berteriak, tapi sampai saya tidak berteriak lagi. Saya bilang jangan sampai gunting ada di dalam saja. Karena apa Bapak Ibu? Tidak ada lampu sorot. Di sana tuh cuma pakai senter Bapak Ibu. Lampu biasa pakai senter dan operasi saya. Dan ketika anak saya ini keluar, dia sudah biru di luar. Bapak Gembala menyaksikan kepada kita orang tua bahwa waktu keadaan itu Bapak Gembala berdoa. Bapak Gembala mulai bilang buat Tuhan bahwa ini anak kesaksian, ini anak mujizat, ini anak ini harus hidup. Dan mamanya harus hidup. Dan Tuhan lakukan itu semua apa yang sesuai dengan Bapak Gembala sampaikan waktu itu. Itu kita bukan belum punya Bapak Gembala. Iya. Dan setelah itu, dengan keadaan seperti itu, Tuhan bawa saya. Tuhan bawa keluarga saya. Tuhan bawa kita semua. Tuhan menyaksikan bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita. Perjalanan lepas perjalanan saya harus Tuhan didik kembali. Saya diproses kembali oleh Tuhan. Saya dibawa kembali dalam satu keadaan yang sulit sama sekali. Ada dalam keadaan yang rendah sama sekali. Orang melihat, orang jijik melihatnya. Saya harus ada di dalam keadaan yang sukar, sulit, keadaan yang terbuang sama sekali. Tapi di situ Tuhan bilang bahwa sampai ini akan menjadi sesuatu yang indah bagi Tuhan. Saya melihat Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan keluarga kita. Dalam keadaan yang saat itu, anak-anak saya kuliah. Kita bilang, jangan berpikir ini hal orang tua. Saya harus ada bersama-sama dengan teman-teman. Saya ada di situ dalam keadaan yang
Saya tidak salah, saya harus ada masuk di dalam penjara. Dan saya ada di situ, tapi saya bilang Tuhan, ini didikan Tuhan yang luar biasa, ini proses Tuhan. Walaupun ini padang gurun yang saya harus alami, saya harus melihat bahwa harus Tuhan bekerja di dalamnya, dan Tuhan, mujizat Tuhan harus terjadi dalam kehidupan. Dan Tuhan buat semuanya berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan dengan saya mau. Saya dan keluarga melewati semuanya, dan anak-anak saya, anak-anak kita berhasil semuanya sudah ada di tempat ini. Ini sesuatu proses Tuhan yang luar biasa. Jadi kadang-kadang orang bilang begini, aku ketemu yang ini baik, mau itu baik, lalu orang tidak mau menjalani proses. Orang mau semuanya baik, orang mau melihat oh itu baik, orang tidak lihat proses dulunya seperti apa. Lalu orang mau menikmati yang baik saja tanpa melihat prosesnya. Bapak Ibu, mari firman Tuhan di hari ini mengajarkan kita semua, mari lihat proses Tuhan. Waktu Tuhan bawa kita ke padang gurun, ketika kita terus melangkah dengan Tuhan, ketika kita terus duduk di bawah kaki Tuhan, ketika kita merenungkan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan akan buka jalan di padang gurun. Tuhan akan mengairi padang gurun itu dengan apa? Air-air kehidupan. Dan kalau saya boleh berdiri di tempat ini, Bapak Pendeta Jeremia boleh berdiri di tempat ini, anak-anak kita boleh melayani di tempat ini, itu cuma karena Tuhan. Itu bukan karena kegagahan kami, Bapak Ibu. Itu bukan karena kekuatan kami, itu bukan karena kebolehan kami, tapi semua karena Tuhan. Karena kita harus tahu bahwa hidup ini punya Tuhan. Hidup ini cuma sementara, Tuhan kasih. Mari pergunakan kehidupan ini untuk melayani Tuhan. Pergunakan kehidupan ini untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak melayani Tuhan seperti hal yang saya berdiri di tempat ini, mari. Ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan kita. Ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan kasih Tuhan itu turun atas kehidupan mereka. Banyak orang di pinggir-pinggir jalan yang membutuhkan kita untuk ada bersama-sama dengan mereka, membawa mereka datang kepada Tuhan. Banyak orang yang ada di luar rumah sakit sana membutuhkan pertolongan Tuhan. Mungkin kita tidak berdiri berkhotbah seperti ini, tapi kita bawa hidup kita, karakter kehidupan kita, perubahan hidup kita bawa. Supaya apa? Orang lihat bahwa Yesus itu ada dalam hidup kita, dan orang akan datang kepada Tuhan karena orang lihat kehidupan yang berdampak. Kita harus bersyukur buat Tuhan, sebab Tuhan baik. Mari PLC-nya saya persilahkan. Mari renungkan firman Tuhan. Renungkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Renungkan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, dan Tuhan itu ajaib. Dalam perjalanan kehidupan kita,